Saya sampai nggak bisa menahan air mata ketika melihat anak-anak muda diajarkan untuk baris berbaris. Lewat baris berbaris ini ada nilai-nilai yang ditanamkan, yakni kedisiplinan diri. Dan yang lebih penting lagi, anak-anak sudah mulai kembali kepada Pancasila. Mereka diajarkan kembali bagaimana sebagai bangsa Indonesia menyanyikan lagu-lagu kebangsaan. Selama ini anak-anak muda sudah tidak lagi peduli dengan lagu-lagu nasional, lagu-lagu perjuangan. Tapi hari ini melalui video yang saya state ini, Kang Deddy Mulyadi juga ada di situ. Beliau adalah orang yang luar biasa. Saya memberikan julukan ya, King Deddy Mulyadi. Ya, top Jawa Barat, maju masyarakatnya. Saya sudah lama tidak makan orang, katanya. Ingat kisah Firaun, jatuhnya itu karena apa? Kesombongan ya. Kesombongan awal dari kejatuhan. Ormas itu seharusnya menjadi pelayan rakyat, bukan penguasa yang merasa yang paling benar dan hebat. Kekuatan sejati tidak datang dari ancaman atau arogansi, tapi dari kepercayaan dan pengabdian kepada masyarakat. Jika ingin dihormati, tunjukkan keteladanan, bukan kesombongan. Bangun reputasi dengan amal yang baik, bukan angkuh dalam nama. Ormas yang sombong lupa bahwa kekuatan sejatinya ada pada pengabdian, bukan dominasi. Itu saja ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum, sampurasun, wilujeng enjing, wargi Jabar. Semoga bahagia selalu dan saya mengucapkan terima kasih pada para netizen, warganet seluruhnya, saudara-saudaraku yang terus memberikan doa, harapan, dan dukungan terhadap langkah-langkah yang saya lakukan, sehingga langkah-langkah ini memberikan manfaat bagi kehidupan kita hari ini dan kehidupan anak-anak kita di masa depan. Ada hal yang menarik ya, yang jadi pertanyaan-pertanyaan yang terus diarahkan pada saya mengenai penanganan anak-anak kita yang memiliki sifat-sifat khusus yang harus ditangani dan disempurnakan menuju arah yang lebih baik. Pertanyaan yang pertama adalah, harusnya gubernur itu melakukan upaya-upaya untuk menciptakan kehidupan anak-anak itu sehingga nyaman saat di rumah, nyaman saat di jalan, dan nyaman saat di sekolah. Ketika bicara nyaman saat di rumah, tentunya itu adalah wilayah privasi keluarganya. Tapi dari sisi kebijakan kan saya hari ini sudah mulai membuat kebijakan yang tidak ada listrik, dinyalakan listriknya. Yang rumahnya jelek secara bertahap berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh kami, rumahnya diperbaiki. Nah, tetapi ketika di keluarga itu ternyata anaknya banyak, kamarnya cuma satu, yang membuat anaknya sudah dewasa ini tidak nyaman tinggal di rumah karena tidak ada ruang privasi dia untuk tidur, untuk istirahat. Kan ini yang saya maksud, bahwa diperlukan keberhasilan program keluarga berencana sehingga jumlah anak jangan terlalu banyak karena sulit terkendali. Tetapi kan muncul lagi bahwa itu melanggar hak-hak privat seseorang. Padahal tidak ada paksaan untuk diajak masuk keluarga berencana, baik keluarga berencana laki-laki maupun keluarga berencana perempuan. Saat Deddy Mulyadi menjadi sosok baru untuk mendisiplinkan anak, mengapa dikritik oleh pakar? Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi kembali menjadi sorotan setelah kebijakannya mengirim anak-anak yang dianggap nakal ke pihak militer menuai kontroversial. Kini namanya viral di media sosial. Ia kini menjadi sosok baru untuk menakuti anak agar mereka menurut. Sejumlah video yang beredar di TikTok memperlihatkan orang tua memutar video Deddy Mulyadi yang mengingatkan anak-anak yang menurutnya video itu digunakan sebagai alat untuk menakut-nakuti. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentarnya di bawah. Selamat siang.
Oke, kalian. Nah, itu adalah kalau tidak salah acara Kang Deddy Mulyadi datang mengunjungi barak militer yang dijadikan tempat untuk pembinaan mental anak-anak yang diduga nakal di daerah Purwakarta ya. Nah, kebetulan daerah Purwakarta adalah daerah pertama yang melakukan program ini, program Kang Deddy Mulyadi ini. Dan menurutku saya acungi 2 jempol buat Bupati Purwakarta. Kenapa? Karena memang program ini kalau kita mau telusuri lebih dalam, kita bicara fakta realitas saja, fakta real di lapangan. Nah, memang sekarang kan kondisi pergaulan anak-anak pelajar sekarang kan memang kadang-kadang di luar kontrol ya. Nah, kadang-kadang juga orang tua sudah tidak mampu untuk menangani anak-anak mereka sendiri. Nah, dalam posisi seperti itu, bagaimana seharusnya? Nah, disitulah harusnya peran pemerintah hadir. Nah, yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi ini adalah bentuk peran seorang pemerintah, peran pemerintah hadir untuk menyelesaikan masalah-masalah rakyatnya. Ya, apalagi bicara tentang generasi muda, anak-anak muda yang kelak akan menjadi pemimpin di masa depan. Ya, nah Kang Deddy Mulyadi itu melakukan itu. Kenapa melakukan itu? Karena ya bentuk tanggung jawab dia sebagai pemerintah. Dan program itu sejauh ini banyak direspon baik oleh masyarakat Jawa Barat. Ya, karena rata-rata orang-orang tua siswa juga yang baik yang sudah mengikuti anak-anak yang sudah mengikuti acara kegiatan di barak militer itu, atau yang belum mengikuti itu, mereka merasa bangga merespon baik dengan program ini. Ini justru yang menjadi kebakaran jenggot adalah para tokoh-tokoh politik ya. Yang adanya tokoh-tokoh politik yang notabene hampir tidak ada kaitan dengan Jawa Barat. Ya, tokoh-tokoh politik yang tidak bersentuhan dengan Jawa Barat. Nah, misalnya salah satu contoh itu selain ada beberapa kemarin di talkshow televisi itu. Tapi yang saya maksud ini Gubernur Jawa Tengah. Ini ngapain coba itu Gubernur Jawa Tengah Pak Lutfi ini menyoroti soal Jawa Barat, ya, mengeluarkan pernyataan yang menurutku nyinyir ya. Ya, selanjutnya, fenomenal ini pun disambut antusias oleh sebagian orang tua. Mereka menilai pesan Deddy efektif membuat anak-anak menurun. Terima kasih Pak Gubernur, anak saya jadi mau makan lagi, tulis salah satu akun. Deddy kini menggantikan tokoh-tokoh lama yang biasa dipakai untuk menakut-nakuti anaknya. Seperti polisi, kuntilanak atau wewe gombel. Jika dulu ancamannya nanti ada polisi, kini berubah menjadi awas, nanti Pak Gubernur datang ke rumah. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Ini saya kedatangan nih tamu istimewa, Gubernur Kalimantan Timur. Ini kan kemarin yang bilang ya, kalau Gubernur Jawa Barat adalah gubernur konten, ya enggak? Gubernur Kaltim ya, Mas Saud ya. Ya, saya akuin Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat ini adalah seorang gubernur konten. Tapi dia menginspirasi semua warga, menginspirasi semua rakyat, menginspirasi semua pejabat-pejabat akan transparasinya anggaran-anggaran daerah, akan terbukanya anggaran-anggaran kemana saja jalannya gitu loh. Coba kalau semua gubernur itu seperti Kang Deddy Mulyadi cara kerjanya, meskipun membuat konten tapi jalan kerjanya itu nyata, real, bisa dinikmatin. Jangan hanya ongkang kaki, jangan hanya sama keluarga dibikin konten, yang kerja gitu loh. Setiap pekerjaan selama masih membangun, selama masih tugas dan dinasnya menjadi seorang gubernur yang benar-benar menginspirasi untuk rakyatnya, masyarakatnya, buat kita sih oke-oke aja lah, nggak masalah gitu loh. Jujur saya sendiri aja walaupun bukan sebagai masyarakat Jawa Barat, tapi saya kagum gitu. Saya bangga seandainya gubernur saya itu seperti Kang Deddy Mulyadi, benar-benar transparansi terhadap anggaran-anggaran, dilakukan kemana, alokasikan kemana, untuk apa, sebagai apa, hasilnya apa, itu bisa dilihat semua, bisa dinikmatin semua. Mungkin gubernur lain nggak ada yang seperti ini, dan saya yakin yang pasti nggak ada. Walaupun ada 1-2 mungkin baru akan meniru-niru. Inilah salah satu contoh ya yang seharusnya menjadikan sebuah pembelajaran gitu loh untuk Pak Gubernur Kaltim ini gitu ya, agar tidak salah kaprah gitu loh. Yang terakhir, Sosiologi Universitas Jenderal Sudirman, Tias Retno Wulan menyebut praktik menakut-nakuti anak agar patuh adalah cara yang lazim digunakan orang tua di Indonesia. Tapi menurut Tias, yang meneliti isu anak cara ini sudah tak relevan lagi. Ia menjelaskan orang tua cenderung memilih sosok-sosok tertentu
untuk menanamkan ketakutan. Polisi misalnya dipersepsi sebagai figur kuat berpistol, membawa borgol dan menangkap orang jahat. Sementara itu, makhluk seperti kuntilanak atau wewe gombel muncul dari mitologi. Wujudnya menyeramkan. Ceritanya selalu tentang menculik anak-anak. Simbol ini punya efek sosiologis, kata Tias. Jadi, sampai di sini bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudang TV, pamit. Sampai jumpa.